Di jantung Tembuku, Kabupaten Bangli, Desa Unisan tumbuh dari tanah agraris yang setia pada tradisi subak. Sejak dekade 90-an, jemari warga desa ini mulai merangkai lebih dari sekedar hasil bumi. Dari kearifan lokal, lahir kilauan bunga emas dan perak menghiasi ritual suci masyarakat Bali. Kini, berbekal status desa wisata sejak tahun 2014, Unisan mengundang dunia untuk menyaksikan bagaimana tradisi diwariskan melalui ketekunan tangan-tangan yang luar biasa. Keuntungan di wilayah stabil keuntungannya. Ini pengrajin sebagai pekerjaan utama dan punya pekerjaan sampingan ya, sebagai petani. Peternak juga ya. Nama saya Nyoman Aryase. Saya kelahiran tahun 80-an, umur saya sekitar 42 tahun dari sekarang. Saya menekuni kerajinan ini dari umur 10 tahun. Bekerja di tempat orang lain. Setelah menikah, baru saya berdiri sendiri, kerja dengan keluarga di rumah. Ya, pada awalnya ada salah satu pengrajin yang bernama almarhum di Nyaman Mantre, lalu banyak yang kerja di sana. Dari bunga doble, lalu bunga perak, dan berkembanglah menjadi bunga emas. Lalu pekerja di sana banyak yang mandiri, kerja sendiri di rumah, dan berkembang kebanyakan membuat bunga emas, lalu berkembang sekarang menjadi pengrajin, banyak yang pengrajin di Indonesia. Bunga cucuk emas adalah bunga yang bahannya dari imitasi disatu emas dan dipakai untuk hiasan rambut, untuk para ibu PKK, juga bisa untuk pura dan bisa untuk hias pengantin. Bunga cucuk emas memiliki nilai estetika yang terletak pada keselarasan bentuk dan warna, di mana susunan yang rapi dan menjulang menciptakan kesan anggun. Sementara warna kemasan memberi nuansa sakral, indah, dan bermakna. Keindahan cucuk emas tidak hanya visual, tapi juga mengandung nilai simbolik dan spiritual yang memperkuat fungsinya dalam tradisi dan upacara adat Bali. Jenis-jenis bunga yang saya buat di sini seperti sandat. Ini contohnya kan ada sandat, semanggi, gelungan, badong, keris juga ada. Semua lengkap, semua saya buat. Proses awal pembuatan bunga emas. Pertama-tama ada kuningan lembaran, lalu kalau bahasa Balinya ditampeh, itu ditampeh namanya. Dilipat, pukul-pukul gede gitu bahasa Balinya. Biar tipis. Setelah itu dibersihkan atau disikat namanya. Setelah itu dibentuk seperti sesuai ini malnya. Ada mal sandat, semanggi. Setelah itu disepuh, dilapis pakai emas. Kita dilapis kan jemur, sudah kering, baru dirakit pakai bunga sesuai dengan bentuk malnya. Bahannya pertama tuh kuningan, dilapis dengan perak,
lalu dilapis dengan emas yang terakhir. Ada tembaganya juga pakai katiknya. Perbedaan bunga sekarang dengan yang dulu namanya bunga pakem, paling standar saja yang dulu. Kalau sekarang ini bermacam-macam, seperti modep semua lah, sanggul ya. Yang baru kayak itu lah, kayak bunga modep, banyak sekali bentuknya itu, tergantung salonnya yang minta itu, request barangnya. Kisaran di harga kalau sampai 150, ada yang 300 sampai 1 juta lebih ada itu harga. Tantangan untuk pengrajin sekarang, bahan, terutama di bahan, harga semakin melonjak, terutama harga emas yang sangat tinggi harga. Di bahan kawat semua mahal, dan ongkos juga, ongkos tukang semua naik, karena di bahan semua naik kan, ongkosnya otomatis semua naik. Jangkauan pemasaran di Bali sampai keluar Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri, pemasaran sampai ke Thailand, Inggris gitu. Toko-toko, ada pengepul juga, ada salon perias gitu. Oke, baik. Jadi perkenalkan, saya di sini bernama Widya Lestari. Usia saya 20 tahun. Di sini saya sebagai penerus pengrajin bunga emas Bali, anak dari pengrajin sebelumnya itu Nyoman Aryase. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa sih banyak anak muda itu memilih pekerjaan di luar pengrajin, atau mungkin kebanyakan pariwisata, atau mungkin sekarang itu trennya kan banyak orang yang memilih pekerjaan ke Jepang. Nah, kalau menurut saya itu penghasilan dari pariwisata atau pekerjaan dari kerja di Jepang itu lebih menjanjikan, dan penghasilannya itu mungkin lebih tetap dan kayak dapat gaji bulanan. Sedangkan kalau kita sebagai pengrajin yang bisa dibilang itu pengusaha sendiri, apalagi di sini kan usahanya keluarga gitu. Jadi mungkin tergantung orderan ya. Jadi kadang dapat, kadang enggak. Tapi kalau mau pariwisata dan kerja di Jepang itu penghasilannya itu udah tetap, gajinya sebulan itu udah ditentukan. Jadi mereka mungkin merasa hidupnya lebih terjamin ketika bekerja di luar negeri atau mungkin ke ranah pariwisata. Dan kalau menurut saya juga itu menurut gengsi juga termasuk sih di sana. Oke, sebagai generasi muda, mungkin di sini peran yang bisa saya lakukan itu tidak hanya mungkin membantu orang tua atau mungkin sedikit belajar mengenai kerajinan bunga cucuk emas ini, tetapi juga membantu agar kerajinan ini tetap relevan gitu, relevan dengan zaman sekarang. Karena kan kita walaupun memang ini merupakan kerajinan tangan tradisional, tapi karena seiring perkembangan zaman kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut gitu. Jadi yang saya bisa lakukan mungkin di sini adalah promosi lewat media sosial. Seperti yang sekarang banyak dilakukan itu adalah lewat TikTok, lewat Instagram, atau mungkin sosial media lainnya. Nah, mengenalkan ke teman-teman mungkin, karena kan saya juga tidak hanya berada di lingkungan ini, mungkin saya juga berada di lingkungan yang awam mengenai kerajinan bunga emas ini. Jadi mungkin saya bisa mengenalkannya kepada teman-teman yang tidak semua orang tahu mengenai apa itu sih kerajinan bunga emas, dan tidak semua orang tahu bahannya dari apa, proses pembuatannya seribet dan selama apa, dan harga bahan baku, apalagi harga emas perak itu semakin naik itu. Jadi kan tidak semua orang tahu, dan banyak banget orang yang awam mengenai masalah ini. Harapan saya ke depannya sebagai pengrajin, semoga pengrajin di Indonesia semakin maju dan pembeli semakin banyak juga. Harga juga semakin mahal, semoga semakin maju pengrajin di Indonesia. Jadi ada lebih banyak perhatian dan juga dukungan untuk para pengrajin bunga emas, utamanya di Bali dan utamanya di Desa Undisan, baik dari mungkin dukungan keluarga, yaitu saling mendukung dan juga memberikan warisan kepada keturunan-keturunannya, mungkin dari
desanya juga maupun dari bahkan mungkin pemerintah itu menurut saya bisa mendukung pengrajin-pengrajin Bali. Nah, supaya generasi muda ini juga mau belajar dan mau melanjutkan kerajinan emas ini gitu. Jadi jika dikelola dengan baik dan bisa dipromosikan secara lebih modern mengikuti perkembangan zaman, itu saya yakin kerajinan bunga cucuk emas itu masih punya masa depan yang baik dan masih bisa menjadi standar atau bisa menjadi sumber penghidupan yang layak, utamanya di Desa Undisan, karena banyak sekali keluarga ataupun perorangan individu itu yang masih melakukan atau masih bekerja sebagai pengrajin bunga emas ini. Dedikasi bukan hanya soal bertahan, tapi tentang menghidupkan jiwa dalam setiap karya. Dari tangan-tangan terampil ini, seni berubah menjadi penghidupan dan tradisi menjelma menjadi kebanggaan. Kilauan bunga emas adalah bukti nyata bahwa ketika cinta dan keahlian menyatu, warisan tak akan pernah mati. Ia akan terus bersinar, menghidupi masa depan Desa Undisan.